Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru Pamong sebagai penguji atas nama I Ketut Wirawan dengan nomor peserta DPD 20111181212 dan daftar ujian 20206011539. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020, mohon izin melaksanakan ujian kinerja dengan pembelajaran di kelas 4 dengan materi Hari Suci. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya. Ya, berarti semua sudah hadir. Bapak akan melanjutkan ke materi pembelajaran. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi pembelajaran, mari kita mengucapkan salam agama Panganjali Umat. Om Swastiastu. Ya, Bapak akan mulai tentang pembelajaran ya. Ya, Bapak akan lanjutkan dengan pembelajaran hari ini membahas tentang Hari Suci. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian Hari Suci. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis Hari Suci. Siswa dapat menyebutkan rangkaian Hari Suci. Siswa dapat menyebutkan manfaat Hari Suci. Pengertian Hari Suci. Hari Suci adalah hari yang disucikan umat Hindu untuk memuja dan menyampaikan syukur kepada Sang Hyang Widi. Hari suci ditentukan berdasarkan perhitungan Wewaran, penanggal, paukon, dan sasih. Hari suci ada dirayakan setiap 15 hari, 30 hari, 210 hari, dan 365 hari. Jenis-jenis hari suci. Yang pertama, hari suci khusus. Yang kedua, hari suci umum. Nah, hari suci khusus yaitu hari suci yang berdasarkan perhitungan Wewaran. Ya, hari suci berdasarkan perhitungan Wewaran, yaitu Kajeng Kliwon. Kajeng Kliwon diperingati setiap 15 hari. Ya, setiap 15 hari sekali. Pada hari ini umat Hindu melaksanakan pemujaan kepada Sang Hyang Siwu. Ya, pada hari ini pemujaan pada
Sang Hyang Siwa. Yang kedua, Anggara Kliwon atau Anggar Kasih, Buddha Kliwon dan Sanisari Kliwon tumpek. Tiap hari suci tersebut diperingati setiap 35 hari. Pada Anggar Kasih Kliwon Hindu melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Buddha. Pada Buddha Kliwon memuja ditujukan kepada Sang Hyang Ayu atau Sang Hyang Kumala Jati. Pada hari Sanis Cari Kliwon atau tumpak, pemujaan ditujukan kepada Sang Hyang Parameswara. Hari suci khusus. Hari suci berdasarkan perhitungan penanggal, yaitu yang pertama hari Purnama, yang kedua hari Tilem. Itulah hari yang berdasarkan perhitungan atau penanggal. Nah, dilanjutkan dengan hari Purnama. Hari Purnama memperingati setiap 30 hari sekali, ditentukan berdasarkan perhitungan posisi bulan dan matahari. Hari Purnama adalah hari bulan penuh atau bulan bersinar. Pada hari ini umat Hindu melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Chandra. Nah, itu pada hari Purnama adalah pemujaan Sang Hyang Chandra. Nah, ini gambar bulan Purnama. Yang kedua adalah hari Tilem. Hari Tilem diperingati setiap 30 hari sekali, yang ditentukan berdasarkan perhitungan posisi bulan dan matahari. Hari Tilem adalah hari bulan mati, bulan tidak bersinar. Pada hari ini pemujaan ditujukan kepada Sang Hyang Surya yang sedang beryoga. Pada hari Tilem ditujukan kepada Sang Hyang Surya yang sedang beryoga. Ya, suasana Tilem atau bulan tidak bersinar, beginilah keadaan pada hari Tilem, berarti bulan tidak kelihatan, ya, gelap, berarti dalam keadaan gelap hari Tilem, ya, itu dinamakan dengan Tilem. Hari suci berdasarkan perhitungan Paukon. Nah, yaitu ada yang namanya hari suci yang berdasarkan Paukon, yaitu Pagerrusi, ya, Pagerrusi, Galungan, Kuningan. Yang keempat adalah Saraswati. Nah, itu menurut Paukon, hari-hari yang datangnya menurut Paukon. Nah, Anda sudah ngerti yang datang menurut Paukon itu, ya, Pagerrusi, Galungan, Kuningan, Saraswati. Itu yang Pagerrusi. Nah, kata Pagerrusi artinya pagar dari besi. Kata tersebut bermakna perhitungannya atau yang
melindungi diri dengan pagar yang kokoh. Pada hari ini umat Hindu melakukan atau pemujaan kepada Sang Hyang Pramesti Guru. Hari raya ini diperingati setiap 210 hari sekali. Nah, pada hari Pagarsi datangnya setiap 210 hari atau 6 bulan sekali. Dah, Bapak. Sanggah Kemulan, tempat memuja Sang Hyang Pramesti Guru. Nah, inilah gambar Sanggah Kemulan, yaitu tempat memuja Sang Hyang Pramesti Guru. Yang kedua adalah Hari Raya Galungan. Pada Hari Raya Galungan, umat Hindu melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Widi atas kemenangan Dharma melawan Adharma. Lawan Adharma diperingati setiap 210 hari, yaitu diperingati 210 hari kalau dibalik dengan makan 6 bulan sekali ya, Hari Galungan. Nah, yang ketiga adalah Hari Raya Kuningan. Pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu mengucapkan syukur dan mempersembahkan sesajen kepada para dewa dan leluhur. Mempersembahkan sesajen kepada dewa dan leluhur. Nah, diperingati setiap 210 hari sekali, yaitu 10 hari setelah Hari Raya Galungan, yaitu setelah 10 hari setelah Galungan namanya Hari Raya Kuningan. Dah, Bapak lanjutkan. Dan yang keempat adalah Hari Raya Saraswati. Pada Hari Raya Saraswati, umat Hindu melakukan pemujaan kepada Dewi Saraswati. Dewi Saraswati merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Diperingati setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, yaitu Hari Raya Swati. Itu hari raya yang menurut Pau Ukon. Gambar Dewi Saraswati, yaitu gambar Dewi Saraswati. Ya. Yang pertama, Dewi cantik yang melambangkan ilmu pengetahuan, itu bersifat lemah lembut dan menarik. Nah, itu pustaka suci melambangkan sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Genitri melambangkan pengetahuan. Terbatas, melambangkan terbatas. Yang selanjutnya, alat musik melambangkan budaya atau yang agung. Yang selanjutnya, teratai melambangkan kesucian. Angsa sebagai lambang kebijaksanaan. Merak sebagai lambang kewibawaan. Nah, ini adalah perayaan Hari Raya Saraswati di sekolah. Ya, anak-anak sering pada Hari Raya Saraswati pasti merayakan di sekolah. Nah, setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Hari Saraswati katanya.
Dapat lanjutkan. Hari suci umum. Ya, sekarang ada istilah hari suci umum. Hari berdasarkan perhitungan Sasih. Nah, ada hari yang berdasarkan Sasih yaitu hari Nyepi. Hari yang kedua Siwalatri. Ya, Nyepi datangnya setiap 1 tahun sekali. Ya, Siwalatri datangnya juga setiap 1 tahun sekali, yaitu tepat pada Purwanining Tilem ke-7. Nah, itu datangnya hari Siwalatri. Kalau Nyepi tepat pada hari penanggal lapisan Sasih ke-10. Yaitu hari raya Nyepi. Kata Nyepi berasal dari kata sepi. Hari raya Nyepi dirayakan dengan menyepikan diri. Nyepi merupakan pengamat peringatan tahun baru Saka. Nyepi dirayakan tepat pada penanggal pisan Sasih ke-10. Saat Nyepi, umat Hindu melaksanakan catur beraktu, antara lain amati geni, tidak menyalakan api, amati karya tidak bekerja, amati lenungan tidak bepergian, dan amati delangan berarti tidak menghibur diri. Nah, Siwalatri merupakan hari raya yang dikhususkan untuk memuja Dewa Siwa. Hari Siwalatri terdiri atau dirayakan tepat pada Panglong ke-14 Sasih ke-7. Purwanining Tilem ke-7 atau malam Siwa. Saat merayakan Siwalatri, umat Hindu melaksanakan Tribrata. Tribrata antara lain Monobrata adalah Monobrata tidak minum, tidak makan, puasa, tidak makan dan tidak minum, jagra, tidak tidur. Cerita mengenai hari raya Siwalatri termuat dalam Kekawin Lubdaku yang ditulis oleh Empu Tanakum. Nah, itulah cerita dari Siwalatri. Nah, ini gambar Dewa Siwa yang dipuja saat hari raya Siwalatri. Ya, udah tahu anak-anak? Nah, dapat melanjutkan. Rangkaian hari suci Galungan. Pertama, tumpak wariga, tumpak pengarah, tumpak pengatar. Dilaksanakan 25 hari sebelum hari raya Galungan. Persembahan yang ditujukan kepada Sang Hyang Sangkara sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan. Upacara ini dilakukan dengan cara mempersembahkan sesajen pada pohon-pohonan agar dapat memberi hasil yang baik. Hasil tersebut berupa daun, bunga, dan buah yang akan digunakan pada hari raya Galungan.
Nah itulah. Nah ini gambar orang yang sedang pelaksanaannya merayakan Tumpak Warige, ya, mempersembahkan hari raya Tumpak Warige, ya, buat sesajen pada pohonan. Sugian labu. Nah, sugian labu berasal dari kata sugih, membersihkan, dan jabe luar. Sugian jabe berarti membersihkan atau menyucikan alam sekitar atau wana agung seperti lingkungan dan tempat-tempat suci. Upacara ini dilaksanakan pada hari Kemis Waraspati Wage Uku Sungsang, yaitu tepat pada hari Kemis Waraspati atau Wage Uku Sungsang. Sugian Bali. Pada hari Sugian Bali, umat Hindu menyucikan diri sendiri atau buana alif. Nah, umat Hindu menyucikan diri untuk menyambut hari raya Galungan yang dilaksanakan pada hari Jumat Sukra Kliwon Uku Sungsang. Ya, penyekeban artinya mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif yang tidak sesuai ajaran agama. Pada hari penyekeban, umat Hindu wajib mengendalikan indera-indera yang mengganggu persiapan menyambut hari raya Galungan. Upacara ini dilaksanakan pada hari Minggu Redite Paing Uku Dungulan. Itu dilanjutkan dengan hari penyajian. Nah, pada hari penyajian umat Hindu melakukan tape semadi. Tape semadi bertujuan untuk menyiapkan diri menyambut hari raya Galungan. Terus upacara ini dilakukan pada hari Senin atau Somu Pon Uku Dungulan, hari penyajian, itu hari Senin. Sehari sebelum Galungan disebut hari penampahan. Pada hari ini umat Hindu membuat penjor, simbolis atau simbol gunung yang memberi kesejahteraan dan keselamatan. Menyembelih binatang kurban, di mana daging hewan tersebut akan digunakan saat hari raya Galungan. Makna menyembelih hewan kurban adalah menghilangkan sifat binatang yang ada dalam diri setiap umat Hindu. Nah, ini gambar orang yang sedang mengerjakan penjor, alat untuk persembahan hari raya Galungan. Hari raya Galungan. Umat Hindu merayakan hari raya Galungan dengan melakukan persembahyangan, melambangkan kemenangan dharma atau kebaikan atas adharma atau keburukan. Nah, ini saat suasana perayaan hari raya Galungan. Ya, pada saat hari raya Galungan melakukan persembahyangan pada hari raya Galungan, ya, sembahyang bersama, ya.
Hari Umanis Galungan. Nah, sehari sebelum atau setelah Galungan, umat Hindu melakukan dharma santi atau kunjungan ke sanak saudara atau kerabat. Dharma santi merupakan wujud rasa syukur kemenangan Dharma melawan adharma. Nah, ini ada gambar orang yang sedang bersalaman, minta doa ya, mengucapkan selamat pada hari raya Galungan, Dharma Santi namanya ya. Rangkaian hari raya Nyepi. Yang pertama adalah melasti. Melasti berasal dari kata male yang artinya kotoran dan asti yang artinya membersihkan. Upacara melasti berarti membersihkan kotoran dalam diri manusia dan berbagai alat upacara. Saat upacara melasti, umat Hindu mengarah berbagai alat upacara yang ada di pura menuju danau atau laut. Upacara melasti dilaksanakan 2 atau 3 hari sebelum hari raya Nyepi. Gambar orang yang sedang melasti ya, melasti ke pantai atau ke laut. Yang kedua ada taur atau pecaruan dan pengerupukan. Sebelum hari raya Nyepi mengadakan 2 taur atau pecaruan. Upacara ini dilakukan dengan cara mempersembahkan berbagai jenis pecaruan atau sesajen kepada Buddha. Tujuannya agar Buddha tidak mengganggu manusia. Nah, ini gambar sedang mengadakan pecaruan. Setelah upacara taur atau pecaruan, umat Hindu melaksanakan pengerupukan. Nah, upacara ini dilakukan dengan cara menebarkan nasi taur, menerangi rumah dan pekarangan dengan obor, menyeburi rumah dan pekarangan menggunakan meswi, memukul benda-benda yang berbunyi gaduh. Cara-cara tersebut dilakukan untuk mengusir Buddha kala dari dalam rumah, pekarangan dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan pengerupukan. Nah, ini gambar orang yang sedang melaksanakan pengerupukan. Mengarahkan ogoh-ogoh. Jangan mengarahkan ogoh-ogoh ya. Hari Raya Nyepi. Saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu melaksanakan Catur Brata. Hari Raya Nyepi dilaksanakan pada Pinanggal Pisang Sasih Kedasi. Ini sesuai Nyepi di Bali. Nah, Sepi berarti tidak ada orang yang berani keluar rumah. Kepada ada ngemat geni. Sehari setelah Nyepi, umat Hindu merayakan ngemat geni. Umat Hindu melaksanakan Dharma Santi, yaitu mengunjungi sanak saudara dan kerabat untuk bermaaf-maafan.
Nah, ini gambar orang yang sedang saling memaafkan. Pelaksanaan pada hari Ngemak ini dengan Dharma Santi, yaitu saling memaafkan. Manfaat hari suci dapat meningkatkan keyakinan atau kepercayaan umat Hindu kepada Sang Hyang Widi dan manifestasinya. Dapat meningkatkan sikap tulus berbakti kepada Sang Hyang Widi dan manifestasinya. Dapat menciptakan suasana hari lahir dan batin yang damai. Lanjutan manfaat hari suci dapat menumbuhkan sikap menyayangi lingkungan sebagai ciptaan Sang Hyang Widi. Dapat menumbuhkan sikap menyayangi dan menghormati. Dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Ya, kesimpulan. Pengertian hari suci. Hari suci adalah hari yang disucikan atau diistimewakan oleh umat ini, karena pada hari suci tersebut di Sang Hyang Widi Wasyu beserta manifestasinya beryoga untuk menyucikan alam semesta dan isinya. Jenis-jenis hari suci agama ini. Hari suci yang berdasarkan Paukon, Hari Raya Pagorsi, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, dan Hari Raya Saraswati. Hari suci yang berdasarkan Sasih, Hari Siuladri, dan Hari Raya Nyepi. Manfaat hari suci dapat menumbuhkan cinta kasih, dapat menumbuhkan keikhlasan, dapat mengatasi perbudakan material, mampu menjalankan ajaran Hindu secara nyata, mampu menumbuhkan ketentraman secara lahir dan batin. Ya, sekarang Bapak akan berikan tugas. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, sebelum mengakhiri, Bapak akan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Itu munculkan kamera belum? Stop kamera. Oh iya, dia marah. Dari webcam. Webcam HP kan? Pembelajaran Swastiastu Pemoginam Astu Namasidam. Kegiatan pembelajaran oleh Gereja Setawu. Ada pindahan nih channel. Bisa ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran tentang Pancasila, di mana dalam Pancasila kita akan memahami keyakinan dalam agama Hindu. Nah,
sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sesi dengan nyanyian-nyanyian tentang keyakinan kita dengan terhadap agama Hindu. Lima kepercayaan Pancasila, lima kepercayaan, percaya kehadapan yang widiwasa, ini dasar keyakinan yang pertama. Yang kedua, percaya adanya Atma. Yang ketiga, percaya hukum karma pala. Punarbawa, moksa yang kelima. Nah, inilah beberapa kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran tentang kanunnya. Di sini kita lihat 5 kepercayaan dalam kehidupan agama Hindu. Saya memahami bahwa dalam sebagai dasar kehidupan kita beragama yaitu memiliki tinggalin dogen pun kurang menit yang jangan rekam. Langsung mainkan slideshow. Cuman materinya tertutup kan. Menjadi belajar, berdiskusi, menunjukkan perilaku jujur, menjawab. Dalam cerita yang tersebut yang konsep juga di dalam itu setelah membaca materi yang dapat disampaikan, saya memiliki keterampilan menunjukkan perilaku yang baik diskusi online melalui WhatsApp. Penerimaan rakyat sudah yang berawal dari A dulu kan. Kita akan ngomongin tentang agama, itu dalam agama yang agama Hindu. Kita akan ngomongin tentang kegiatan Pancasila 3 kerangka dasar agama Hindu. Terima kasih. Yang pertama, Om Santi. Nah, yang pertama di kali ini kita akan membahas apa saja kerangka dasar agama Hindu. Ya, kata yang bisa membuat seorang melakukan kegiatan dalam peradaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Aja 2 menit. Ya, apa kaitannya dengan kerangka dasar agama Hindu? 2 MB. Ini yang 15 menit. Direkam ini. Yang pertama, tatwa sila, sila etika pakara. Coba cek yang kegiatan pembelajaran Stop recording otomatis 10 menit. Coba 10 menit man dan nyediakan waktu. nah 10 menit kan? Kendali gede na? 10 MB man setengahnya dan kalau size atur kan recording complete tinggal pilihan do nothing exit for record sleep shutdown dan kita kurang MB misalnya 10 MB kan gede nih kan. Sangat 100 berarti 10 MB lumayan banyak MB sebenarnya. 10 MB banyak nih kan. Yang 100 MB wow 500 MB setengah giga pun itu lumayan durasinya. Oh berarti kalau kita pilih recording time ini ubah Ini yang belum sudah yang udah 1 menit coba deh. misalnya 30 menit Udah diubah deh. tadi loh
Ya yang hijau. Berarti 30 menit ya. Ya. Coba mungkin coba mungkin ya. Gitu. Kinyak maklo dikit. Coba. Coba oke ya. Oh, nah, dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia dengan keluarga walaupun di masa pandemi sekarang ini kita harus selalu menjaga karena itu anak-anak bapak ajak belajar secara nah sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu Bapak sampaikan kepada anak-anak mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, sebelum tujuan, kita lihat materinya dulu. Apa kita bahas hari ini? Itu mengenai tentang benar. Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian. Oh, 30 detik nih ke? 30 menit. 30 detik. 30 detik kan? Nah, mati langsung. Oh, salah. 13 MB. Coba Di Pak Briki tulis salah kita. kan dulu benar kira. Niki kan? Niki detik, Niki menit. Oh, ini dikit detik, niki menit, 30 menit. Oh, 23 50 detik. 23 50 detik coba lumayan. Coba cek dulu niki. 60 kayaknya. Coba 60. Kok kenyang? 60. Kenyang. Di bawah niki 50. 50. Bikin master ya kan? Ken master ya, editan video. Tapi enggak kelihatan kelihatan kita kan ngedit nih orang. Ken master ngediang 30 menit tuh ngediang. Durasinya 15-10 menit sih Ken master. 10 menit. Nah, ya 10 menit durasinya Ken master. Oh mitik paling lama nah, 15 menit. Niki paling lama dia mbak. Niki sampai 15 menit ngediang. HP ngediang 1 jam merekam. 30 menit. Artinya Yang video dan masih ngediang jalan penuh. HP kemudian kadang ngediang rekam. only this time. Niki 20 menit kan lama sananya kalau bisa. Ya, ini ya. Wajah. Bang, coba ngerekam ini jam. 500 MB berarti setengah giga kan? Ya, setengah giga berarti si dayang.
tujuan bikin uji komprehensif Gue udah gede, dia mau 78. kenapa sedang dia belajar itu Dia 78. Ini Pak Jero. Om Swastiastu. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang Pancasila. Om Swastiastu. Om Wigramastu Namaste Om Sidrastu Namaste. Kita pembelajaran oleh kedesa Pancasila. Pancasila 5 kepercayaan, percaya kehadapan yang widiwasa, itu dasar keyakinan yang pertama. Yang kedua percaya adanya atma, yang ketiga percaya hukum karma pala, guna bawa moksa yang kelima. Ya, itulah makna dari kegiatan Pancasila. Perbedaan ciptaan sama. Tes. Oh, Jangan ngenah paut ini ngerekam. itu Tapi jangan lang dan niki anu Pak. Sare apa pembelajaran sare Pak niki kerekam mangot dike. Kenang niki kono rekam ya raga ningalin mohon ragane pedidi. Ini dia. mau berdiri Oke. powerful ini Perpu ini kan dari ke. Sare kamera kan dike. Apa beri ke laptop ngerekam enten. Ini dia yang patutnya Mas. Full mau kejang. Semua udah. Gua mulai kompetensinya. Wah, ampun. Aja ada orang kami kan. Ini coba. Jom gitu lagi. Belum. Bisa saja full. Soal-soal di sini. 1 menit kurang jam kurang menit ya maksud Ada yang zikir MP4 Ada yang ngobrol? Represi kan mani. Represi kan mani akhir gue. Ada yang mau bertanya nih? Orang bertanya. Ada video nih Pak. Gimana video? kali video ini Perlu kompres. oh di Video nih lagi, ada video. Oh ini kayak video ini kan. Muncul. Ini pengaturan alih sini ini kilau. ini kang Ini low. apa itu Tinggi rendah sedang. Kualitas rendah nih Pak. Indonesia apa? Kualitas rendah dan ukuran. Kualitasnya kualitas rendah dan ukuran. Klik oke. Ini ampun. Klik oke begini. Untuk mengatur. Ini kan ampun. Untuk wise tunggu. Mulai pun. Proses. Pertanyaan dosen kan pada beda. Di 25 MB menjadi 5,67 MBS. Jadi 5 dari yang berproses. Tergantung kemungkinan laptop.
Sudah menit ini jadi merekam. Coba niki powerful ini niki. Waktu sudah yang layar yang waktu di pakai LCD. Ya itu kok bareng ada wah. Kok juga bareng ada. Yang atur sudah kameranya set posisinya atur dulu. Oh benar. Pun loh. Saya. Lu betul aja nang ini ke kene keluar. Saya ini kan apa yang selesai ini? Kita ada benar. Tidak tadi yang mantap. Jam ini melulus. Ini batu merah. Biar guru SMK yang penting mana lah. Lagi. Apa Dan tentang lagi? kerja nih Video player, pengalaman undang-undang dan video. kerja nih nggak. Bu, kok di dalam kok nggak dihapus itu SMK-nya saya Dan mengelang. Ibu jauhnya kok jadi saya di kopi gitu, ya bu, tak dihilangkan ada siapa ya, tenang aja ya. Oh iya. Tenang aja nih. Banyak bunyi-bunyi orang tenang aja. Itu bukan ini masukkan dulu, nggak ada dibuang banget. Kawangan kopi dong. Dia nak teruli angin, lawan tuh ke kene ya. Oh, ini jalan. Di komen ini kan SMK kita kerjaannya. Ini ke mana? Simple. Yang air TV lu. Oh, 5 menit lumayan perlu gitu. Ya. Jauh kan ini. Ini factory di permanen bisa niki nah, gabungan niki wenten KKG wenten dari kelas 1 sampai kelas 6 niki wenten ada sanksi kisaran niki layar nggak cocok ini ada sanksi mama dulu pun terus di permanen Nah, kan? Dari mana? MP4. Ed. Nah, niku wet. Niku play alih niku pun. Alih video. Video live. Betul niku angkat contohnya Bu. Open. Kan ampun. Kan karena ampun niki. Kan karena ampun kualitas rendah niki. Tinggal niki oke. Oke. Aja. Menikah mantap, simple. Kok bisa ngerekam gitu? Berapa menit aku? Lebih gitu. 10 menit, 10 menitnya dia. Oke. Coba dia buang yang nanti itu rekam. Kelibir-kelibiran angin ya. Tinggalin waktunya 20 menit kangge pun. Oh, tapi nanti Pak Mangku ini HP dah laptop dah. 20 menit kemana kan sambungannya nanti. di Burhani itu mah genap ada kalau ngariung Napi rekam bersama, napi suang-suang kan dan. Yang bersama bernapi. Maksudnya bersama kayak niki sudah bertahap rekam kan maksudnya. Nabi rekam Nabi. Rekam video kedua lagi PPL kedua. Tanya napi jangan teman-teman kita nonton sini. Kini napi sana. Handycam atau HP langsung nih dia. Kecil. Nyana, kan Dan suang-suang rasa terjang tahun jauh be, kini nyana musa be, nanti. Nyana periUN di kelasnya itu jadi tenang orang. Di kelas ada masing-masing orang kita bermasalah ini.
Yang enggak kene Bu Lo, karena kita kan semua fokus pada Pak Mangku. Yang seperti Bu Tarmiase, dari Bu Suwati kan lancar-lancar saja karena ia pendirinya kan nyong waktu dengan jam. Ragu nak soalnya fokus itu Mangku. Itu makanya ragu lo Karena ngerekam ya. terkecuali mungkin ada nang jak dulu atau jak empat enggak lah bisa kan masing-masing orang jadi empat orang dan makin apa persennya kan nah ya begitu. Nah teman-teman ke yang alatnya ada ke seperti api alatnya nih ke Iya, ada alatnya tapi yang pasti alatnya dulu. satu kan juga tidak bisa biarpun teman lebih dari satu bisa alatnya satu. Jadi dikit dipajangin orang kan ipahnya Pak Agus tapi tapi orang niku bisa kak cepat itu gitu nah saya coba yang ibadah yang pangkin kan Bu. tapi kadang orang jadulnya bisa itu nanti kadang ASBN kan Kalau kudu niki karena pengalaman dan tentawang kan dengan caranya kayak niki coba kali kena lu. kayaknya aja sering Main video-video. Kalau studio niki kena apa? Oh niki 10 menit ngidang lebih. orang pakai LMS itu dia bisa itu kok kadang yang banyak yang dibelajar dulu. Itu lagi untuk para sekolahnya dan Untuk kegiatan. Bu Eni nih Bu baru. Oh Ibu Eni tahu. Bu Eni baru. Oh ini baru nyoba. Bulan baru. Rika ngajarin. Yang dia kan pindah di Belel ya. Dan ibaratnya Pak Agus. Agus Dipte. Enggak Pak Agus. Agus Dipte nih kan. Udah orang hamil. Agus. Kan Pak Agus kan pada sini. Belum jangan rekam lagi. Lektope belum jangan rekam. Mana tahu. Bisa menyampaikan tujuan kita nih dia. Itu nggak video saya karena pengaturan masalahnya kan. Bagaimana cara mengatasi permasalahannya? Bagaimana mengatasi permasalahan kita? Yang udah penelitian kita jero nanasnya kuasnya. Penelitian yang Ibu ngomong kan? Oh jangan pakai nih, cukup kan? Diki review. Oh, Ada bunga, pakai bunga. yang ngerti itu, yang berainan nih macam. Cukur manis, dalam cuma. cara menggunakan masker sama nyoba video ulang mundur jangan rekam gitu. Tes di laptop yang orang rekam sudah yang within 20 menit ya. Iki tumi ya saja ini proses ke ini kamu. Ya, tadi yang ngadep Bang. Kan ini kita. Dan ini gimana? Rekam nih coba. Kayak Gendon LS kayak Jitsi ini kan. Tapi ternyata Setengah badan ya. Kalau jauh jaraknya masih dayang semua kelihatan. Kan sedikit jarak panjang kan semua kelihatan ya. Dari kianya dari kia. Oh jalan dikit 1-2 meter kan jauh semua kelihatan badannya itu. Atau di kedeng cuma ada. Ya Niki kan udah Oh sama LCD-nya apa sudah Niki? Seperti sudah kamera Niki ngerekam LCD-nya, mana LCD aja gitu kelihatan. Langkah-langkah apa saja kan untuk ini itu? Langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar kegiatan berjalan bisa efektif? Apakah hal tersebut sudah diimplementasikan dan bagaimana hasilnya dan cara mengantisipasi? Posisi masker 2 di Komenan. Di Komenan ini ini kan betul kan?
Langkah-langkah dulu dulu. Itu langkah-langkah bareng. Penjadi kok jawab yang komen spesial kan Tahu jadi orang ngabungan. mana menikah di HP Abang Ri Pramana nih. Iya. Jadi lu kalau gimana kita jadi ikut layarnya itu yang bagus mungkin. Oh nenek berancuk nenek anu niku nggih Tunggu di jero yang di kene wonten di KKG agama niku amilah-milah. Ya nanti yang itu enggak. Dan ada Julia. Juliana. Ada dia. Oh, dia Julia. Timpalnya kan ibu kan video conference. Eka. Oh iya dia tapi ya ada permainan mana? Ada lagi yang itu dari kena bangun ya kan. Bapak di sana. Perjalanan belum tercapai maksimal. Ini yang waktu ini dananya. tapi kamu udah dapat wow bilang menang dari pekak ya ini pun oleh kita nih Kenapa? Pak. tenikin ini ke Dan kosong ni ke roy ni ke? kan Itu ni kan. kan ini kira pergi tempat ini Oh, 15 menit. Tapi lumayan nih, lama tengah ngejang video. 16 menit oh kari berarti bisa sampai 20 menit. 25 menit ngejang tuh. Ngejang. Variasi kan campuran. Kawan tampilan ini. Dia ada tampilannya. Waktu yang di Discord ini kurang. Variasi. Maksudnya variasi dari nama-nama ini. Kopi pak belum. Tapi tergantung orang kayak kopi masih. Niki mau kelong, misalnya dia ngejam rekam lagi. Apa nih? Tidak sayang ini. Tidak. Oh betul bos. Itu lah mungkin ini. Ya itu. Ini kemudian ini koneknya ini kudu dijangin ini dijangin di pegatan ya nak pegatan pegatan ini kudu dijangin di tujuan jemaahnya nah kan ada ini kan empat latihan ini ada indikator 4 ini begitu nah, ini orangnya ini itu mirip kan 11 tengah 12 ya 12 jam 12 udah gitu jam ada kalian nah ini yang gini begitu nah ini penilaian jadi jangan
ini bangun penilaian penilaian sikap Ini film-film. penilaian sikap anonya kita anonya dek dulu yang mendiam ibu itu ini yang anak sini ya Menjemak orang tak buat nanti kan pun teragak. Membuat kan taruh boleh Pak. Dibaca dalam mau kena tadi itu untuk berbau yang nalan banget cekan. Jangan benar. Dan belajar Indonesia. Boleh belajar ya. Boleh dulu. Ini ada bukan belajar ya. Kurang cepat diri dokumen. Tapi makin masih Pak, masih di sekolah. Mengalir ya, itu ya pasti. Aceh kayaknya. Keterampilan anak mewali kan. Ada juga di makli, tak ini informasi itu. Dek, yang nama pemula ya saya yang deknya. Siap. Dia akan meraih nanti. Jaga angkat kuda Renim. ya, Klik kanan renim. ya, Klik kanan renim. boleh teman. Ya. Tapi ada pertanyaan dari Pawo, Pak. Lumayan sebuah orang.
Bener Pak, jemput Pak. Mediang 30 menit. Jemput. Turun dong. Cuma ya,